bangun berdasarkan tauhid. Itu luar biasa. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya kita tidak memandang orang per orang berdasarkan sukunya, bangsanya, bahasanya, kaya miskin, tapi berdasarkan kemanusiaan. Kaya miskin, hitam putih itu bukan menjadi pertimbangan, tapi kemanusiaannya. Dan kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu adalah entitas yang sangat dihormati oleh Allah sendiri. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni. Malaikat pun kalah ketika ditanya tentang persoalan mengelola bumi. Jadi sekali lagi, politik Islam kalau bisa dibilang itu adalah politik yang berprinsip kepada kemanusiaan universal dan tentu ketuhanan berdasarkan persatuan, berdasarkan syura bainahum, permusyawaratan yang dipimpin oleh Nabi bijaksana dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan. Wah, saya kira tidak ada di dunia ini negara dengan prinsip-prinsip yang begitu kokoh, universal seperti Indonesia. Agama-agama lain pun bisa menghormati karena keadilan itu memang prinsip universal. Agama apapun, bahkan yang tidak beragama, itu butuh keadilan. Jadi dengan demikian maka sekali lagi kita boleh berbangga dengan filosofi dari negara kita Indonesia, Pancasila itu. Dan semuanya kita tentu paham bahwa keadilan itu, ketuhanan itu prinsip ruhaniahnya kita, kemanusiaan prinsip universalitas kita, kemerdekaan atau permusyawaratan adalah prinsip politik kita, dan keadilan sosial itu adalah muaranya. Seperti tadi saya katakan, "Fa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil 'adl." Jika kamu memerintah di antara dan untuk umat manusia, apapun agamanya dan apapun bangsanya, apapun sukunya, itu haruslah muaranya adalah keadilan. Keadilan itu saya katakan kita ukur dari haqqin haqqa. Keadilan adalah kemampuan kita untuk memberi, mengisi dan memperjuangkan hak setiap umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Itu kalau kita memandangnya mereka sebagai satu umat manusia dan kita memperjuangkan keadilan untuk mereka, mempertahankan hak dan memperjuangkannya, maka itulah pemerintahan yang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih konkret lagi, sebenarnya di dalam rukun Islam itu ada prinsip yang sangat konkret untuk mewujudkan keadilan tadi itu, yaitu apa yang disebut dengan zakat. Zakat itu kan sebenarnya bagaimana orang yang berkemampuan lebih bisa membantu mereka yang berkekurangan. Ditauqul dari haqqin haqqa. Jadi zakat ini sesungguhnya basis dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang ada distorsi. Zakat belakangan atau mungkin agak lama, zaman pertengahan, itu terbatas kepada misalnya dengan beras sekian 2,5 kilo misalnya, atau zakat mal yang juga ribet dan tidak seberapa. Sesungguhnya zakat itu
itu dalam bahasa universal negara bangsa ini di seluruh dunia itu adalah pajak. Zakat itu pajak atau dalam bahasa lain tax, dalam bahasa Inggrisnya tax. Jadi membayar pajak itu adalah bagian dari rukun Islam yang disebut dengan zakat itu. Jadi saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu kalau membayar pajak apapun, pajak perorangan, pajak dagang, pajak kekayaan, itu niatkan sebagai zakat itu, sehingga jadi pahala itu. Selama ini orang Islam mungkin berjuta-juta bahkan bermiliaran itu kita menyerahkan uang kepada negara tanpa niat yang unggul, niat yang suci. Ini harus diselesaikan, harus diakhiri. Bapak-bapak, ibu-ibu bayar pajak apapun dan berapapun kepada negara, itu niatkan sebagai zakat kita. Dan dengan demikian maka pajak kita menjadi ibadah. Selama ini beratus ribu, mungkin juga ada yang miliaran para konglomerat itu membayar pajak itu tanpa formal, tidak ada pahalanya apa-apa. Karena memang tidak diingati sebagai ibadah. Jadi sekali lagi saya mohon dan tolong disampaikan kepada umat Islam yang lain, bapak-bapak itu setiap transaksi ada pajaknya, setiap tahun ada pajaknya, setiap panen ada pajaknya. Itu niatkan sebagai zakat itu, sehingga kita mendapatkan pahala, dan pahalanya luar biasa. Zakat atau pajak itu. Dan sesudah kita niatkan pajak kita sebagai zakat, kita redefinisi negara ini. Negara ini adalah amil dari pajak-pajak kita. Jadi dia pegawai kita, terutama para pejabat pajak itu amil yang konkret. Tapi pajak itu dipakai untuk seluruh umat, seluruh keluarga, itu sesungguhnya merupakan hak kita, klaim kita bahwa negeri ini kita bangun, kita pertahankan itu dengan zakat kita, dengan rukun iman kita yang ketiga itu. Sayang sekali kalau kita tidak niatkan pajak kita sebagai zakat kita itu. Uangnya banyak dibanding dengan 2,5% beras itu, dan kemudian dampaknya besar sekali. Pajak yang kita bayarkan dan bisa dipakai oleh negara untuk membeli senjata, untuk membiayai tentara, untuk membiayai dan menggaji pegawai negeri dari pusat sampai ke desa. Itu semuanya adalah pajak kita, zakat kita. Dan semua aparat negara itu adalah amil kita. Amil kita. Jadi kita muzaki, mereka amil, mereka menjadi mustahik itu. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi umat Islam yang membayar pajak khususnya itu harus memiliki komitmen untuk mengontrol negara ini. Karena negara ini dijalankan kekuasaannya menggunakan anggarannya itu dengan uang zakat kita. Uang pajak kita itu adalah zakat kita itu. Dan kalau kita sudah